Reza, penyingkiran orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo makin masif gitu. Nah, komentar Kak Irma, apakah benar itu para menteri itu adalah benar-benar titipan Pak Jokowi sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang pembuat gosip dan pembuat fitnah ini, Kak Irma? Kalau saya nggak terlalu peduli Bang dengan omongan-omongan mohon maaf ya, omongan receh seperti itu saya nggak peduli gitu ya. Karena menurut saya Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden, itu bayarannya juga mahal loh. Iya benar ya. Hubungan Mahal, beliau dengan PDIP jadi sangat buruk. Kemudian banyak orang-orang yang pro PDIP misalnya juga kemudian memusuhi beliau gitu ya. Nggak kecil loh bayaran yang harus beliau terima. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya gitu ya untuk supaya anaknya bisa mendampingi Pak Prabowo gitu. Padahal kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berkali-kali, Pak Prabowo, Pak Submidasko sudah menyampaikan berkali-kali bahwa itu memang Pak Prabowo minta. Bahkan sampai 5 kali baru kemudian Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Artinya menurut saya sudahlah ya. Pak Jokowi ini kan artinya bekerja, berkeringat untuk bisa menjadikan Pak Prabowo Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Berkeringat loh. Betul ya. Nah, ini kan masalahnya ada orang-orang yang tidak berkeringat tapi mau masuk. Ya, yang mau masuk nih gitu. Ya akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan adalah ngadu domba nih. Ngadu domba ya, bahwa Presiden Prabowo sekarang udah nggak suka lagi sama Pak Jokowi. Saya tergelitik untuk membahas tentang masih banyaknya tanggapan orang tentang Gibran ya. Bahwasanya pencalonan Gibran ini benar-benar campur tangan Jokowi. Nah, seperti tanggapannya Bung yang kita dengarkan video ini ya. Coba kita dengarkan ya. Mulai 2019 puncaknya pada saat dia menempatkan anaknya secara kontroversial untuk menjadi seorang cawapres. Nah, orang-orang seperti ini banyak banget ya. Selain beliau ini sebagai konsultan politik dan banyak politisi lainnya dan juga masyarakat Indonesia yang beranggapan sama seperti dia ini, bahwasanya Jokowi ditinggal oleh pendukungnya dan sebagainya, aktivis dan sebagainya, karena Jokowi nyodorin Gibran sebagai wakil presiden ya. Padahal faktanya kita dengarkan ini ya. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Daskun. Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung, ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan, hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah Kelihatan ya, bahwasanya Bang Dasko mengatakan ini adalah pilihan para partai ya. Kalau dulu ada Kim ya, ada Gerindra, di sana ada Golkar, ada PAN, ada Gelora, ada Demokrat, itu yang mendukung pada waktu itu ya, mendukung Prabowo. Dan itu beberapa alternatifnya kita tahu, ada Bang Erik, ada Kofifa dan sebagainya. Akhirnya mereka menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo. Bahkan kata Bang Dasko, ya, ini Pak Prabowo sendiri yang meminta sampai 5 kali kepada Pak Jokowi. Kita dengarkan. 5 kali ya. ya, Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran. Enggak benar. Nggak benar Yang ya? benar 5 kali. Oh 5 kali? Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi? Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan? Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Clear ya, bahwasanya Pak Prabowo yang minta. Dan ketika Pak Prabowo nembung Gibran, Pak Jokowi pun berpikir berkali-kali, ingin mengatakan Pak Prabowo coba pikirin lagi Pak Prabowo. Apakah ini baik dan benar, apakah ini bisa. Artinya secara hitung-hitungan kalkulasinya oke apa tidak. Yang jelas, pasti ini dampaknya kepada Pak Jokowi. Dan bagaimana?
Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Ya. Jadi nggak ada, benar saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Yang ngebisik. Ya, tidak ada cawe-cawe Jokowi. Artinya bukan Jokowi yang menyodorkan. Faktanya sebenarnya adalah seperti ini. Mungkin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Bang Dasko. Saya nggak ngebisikin. Saya Memberikan pertimbangan. memberikan hitung-hitungannya. Saya nggak bisikin. Jadi Pak, ketika Abang sejak awal memiliki hitung-hitungan, memang hitung-hitungannya Bang Dasko ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya, ya bersama Mas Gibran. menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana, saya selalu kerja sama-sama. Kita kemudian bikin formulanya, kemudian kita sajikan kepada Pak Prabowo, hitung-hitungannya begini, ya sudah. Oke. Clear ya. Dan apa sebenarnya yang akan terjadi? Pak Jokowi sepertinya sudah membaca bahwa pasti semua hinaan, semua cacian, semua beban akan fokus sama Pak Jokowi. Bahwa pengorbanannya Pak Jokowi alias Joko Widodo itu sangat besar, Mas, terhadap terpilihnya Prabowo sebagai presiden, Mas. Kenapa tahu nggak, Mas? Kenapa tuh Mas Arief? Satu, Mas, dia sudah mengorbankan diri untuk dipecat dari PDI Perjuangan, Mas. Oh, itu ya politiknya Mas Arief ya. Yang kedua, setiap hari dia dicaci maki, dihina, difitnah, Mas, oleh masyarakat yang nggak tahu jelasnya kemana tuh masyarakatnya. Yang ketiga, Mas, dia memberikan buah hati tersayangnya Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo, Mas. Waduh, betul-betul. Dan yang keempat, Mas, muncul kata-kata setelah dia nggak menjabat presiden lagi, adili Jokowi, Mas. Padahal apa yang mau diadilin? Dia sudah berkorban penuh untuk Prabowo, Mas. Berkorban untuk bangsa ini, Mas. Iya Mas Arief ya. Ya kan? Iya. Kasihan saya, Mas. Dia itu pengorbanannya sangat besar sekali, Mas. Terutama untuk Prabowo, Mas. Iya ya. Karena itu, Mas, saya sebagai kader Gerindra meminta kawan-kawan Gerindra untuk siap melindungi dan membela Jokowi, Mas. Karena Pak Jokowi itu adalah orang yang paling berjasa akan terpilihnya Presiden Prabowo sekarang Ketua Umum Partai Gerindra sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya besar ya pengorbanan Pak Jokowi dengan majunya Gibran. Dia rela disalahkan, dikritik habis, dianggap merusak demokrasi. Padahal Pak Jokowi udah bilang berkali-kali ya usia belum bisa, terus masih baru jadi wali kota juga. Tapi dari sisi Pak Prabowo yang minta ya berkali-kali, akhirnya ya Pak Jokowi menyerahkan kepada mereka, kepada tim Pak Prabowo dan Gibran mau gimana gitu teman-teman. Tapi di sini yang jadi korban lagi-lagi Pak Jokowi, bukan yang jadi korban ya, yang mengorbankan diri, namanya dicaci maki sampai dipecat dari PDIP. Jadi tidak mudah menjadi seorang Jokowi ya. Kalau gak semua orang, saya yakin tokoh berani dan mau mengambil posisi seperti Pak Jokowi ya teman-teman. Rela dicaci maki, difitnah, tapi nggak terlalu memusingkan dan nggak membalas ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.